Kota Melati dikenal sebagai tempat yang damai dan harmonis, tiba-tiba terguncang oleh konflik kekuasaan yang melibatkan sejumlah karakter yang berbeda. Dini, wali kota yang baru terpilih, ingin memusatkan kekuasaan lebih banyak pada dirinya dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan cepat. Syifa, ketua Dewan Kota, berusaha menjaga prinsip demokrasi dan menginginkan lebih banyak keterlibatan Dewan dalam pengambilan keputusan. Fahruzi, seorang aktivis muda, bersama jurnalis Putri, bekerja sama untuk menentang kebijakan baru yang merugikan. Sementara itu, Alifa, seorang pengusaha sukses, mencoba memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut untuk keuntungan perusahaannya sendiri. Monik, seorang penduduk biasa, menjadi perwakilan dari banyak warga kota yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama masyarakat dan pemerintahan Kota Melati untuk memberikan selamat kepada Ibu Dini atas pelantikannya sebagai wali kota di Kota Melati. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bu Dini untuk memberikan sambutannya. Terima kasih kepada semua penduduk Kota Melati yang telah memilih saya sebagai wali kota baru. Saya berjanji akan membawa perubahan yang positif ke kota ini. Selamat ya begini, saya harap kita dapat bekerja sama untuk membangun pengembangan ibu dari kota ini. Terima kasih ya Syifa atas dukungannya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan mudah. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Mari. Syifa, saya merasa kita perlu mengubah beberapa peraturan pembangunan di kota kita ini agar kota kita bisa berkembang lebih cepat. Maaf Bu, memangnya peraturan apa saja yang ingin Ibu ubah? Di sini ada beberapa yang ingin saya ubah, seperti mengurangi persyaratan pembangunan, penghapusannya batas lingkungan, penyederhanaan proses perizinan, dan proyek infrastruktur yang besar. Ibu yakin itu merupakan kebijakan yang sangat besar dan berisiko tinggi. Menurut saya, kita harus mempertimbangkan pendapat dari para warga dan dewan untuk mengambil langkah ini. Tidak, Syifa. Saya yakin bahwa saya memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ini. Halo Bu Dini. Halo Alifa, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Ada keperluan apa nih tiba-tiba nelfon? Jadi gini Bu, Ibu ada waktu luang nggak hari ini? Karena ada hal yang harus saya bicarakan. Boleh, saya kosong hari ini jam 4 sore, datang aja ke balai kota ya. Oke baik Bu, makasih. Oke. Permisi Bu. Oh iya Alifa, selamat duduk. Jadi kenapa kamu tiba-tiba nemuin saya? Jadi di datangnya saya di sini Ibu membicarakan tentang kebijakan Ibu yang baru saja disahkan dari Pak. Oh ya, kenapa kamu menentang saya juga? Enggak Bu, justru saya setuju banget sama kebijakan Ibu yang baru. Loh, kenapa kok bisa setuju sama kebijakan saya yang baru yang saya buat? Karena menurut saya kebijakan Ibu yang baru dapat mempercepat perkembangan kota ini. Nah, bener kan? Terus kenapa orang-orang pada tentang saya ya? Tenang Bu, saya bakal dukung Ibu terus kok. Masih loh. Jadi gini Bu, saya kan sedang ada proses pembangunan pabrik. Tapi izinnya tertahan. Pabrik saya ini mempunyai kesempatan untuk membuat kota kita lebih maju. Karena saya memproduksi sebuah minuman berkarbonasi yaitu soda yang sedang viral akhir-akhir ini. Yang mana hal tersebut bisa membantu perkembangan kota Melati. Nah, tetapi izinnya ini ditolak oleh wali kota sebelumnya. Karena Ibu dan saya mempunyai tujuan yang sama, ini mau mempercepat perkembangan kota ini, saya harap Ibu bisa mempertimbangkan pembangunan pabrik saya ini. Oke, kalau gitu akan saya pertimbangkan. Terima kasih Bu, saya izin kami pergi dulu ya. Terima kasih. Halo Alifa. Iya, setelah saya pertimbangkan, saya mengizinkan pembangunan pabrik kamu dan akan memproses secepatnya. Baik.
Halo Faruzi. Halo Putri, kamu lagi kosong nggak hari ini? Saya ingin mengajak kamu berdiskusi mengenai kebijakan pembangunan yang baru. Iya, kebetulan saya sedang kosong hari ini. Ingin bertemu di mana? Oke, nanti saya share location ya. Oke, baik. Hei Putri, Maaf ya lama. gak apa-apa. Jadi gimana Ji? Jadi gini, saya sedikit curiga adanya kasus penyuapan antara pemilik PT Sodaras dengan wali kota kita saat ini. Seperti kita ketahui bahwa wali kota kita sebelumnya telah menolak perizinan pembangunan pabrik tersebut karena dapat mencemarkan lingkungan kita. Namun setelah kebijakan baru disahkan, perizinan pembangunan pabrik tersebut diizinkan dengan mudahnya oleh wali kota kita saat ini. Bukannya itu mencurigakan? Bener juga sih. Kayaknya kita nggak bisa diam aja deh Ji. Kita harus menginvestigasi lebih lanjut dan memastikan bahwa warga tuh tahu kebenarannya. Gimana kalau kita ngadain pertemuan para warga untuk membahas semua masalah ini? Oke, saya setuju. Kalau gitu, ayo kita ketemu para warga. Ayo. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Nama saya Faruzi, seorang aktivis, dan teman saya Putri, seorang jurnalis dari UJI. Kami di sini ingin menyampaikan isu berita kota kita baru-baru ini. Pasti di sini teman-teman semua sudah melihat berita kan? Sudah. Berita mengenai kebijakan baru dan diizinkannya pembangunan pabrik Sodaras. Yang kita semua tahu bahwa pembangunan pabrik tersebut telah ditolak oleh wali kota kita sebelumnya karena takut mencemari lingkungan kota kita ini. Kami memiliki dugaan adanya kasus penyuapan antara pemilik PT Sodaras dengan wali kota kita saat ini. Ya, saya juga berpikir seperti itu. Saya merasa ada keanehan dengan perizinan pembangunan pabrik tersebut. Saya rasa dugaan kalian benar deh bahwa adanya penyuapan di antara mereka. Padahal kan wali kota sebelumnya itu menolak perizinan pembangunan pabrik tersebut. Tapi wali kota yang sekarang malah memberikan izin untuk pabrik tersebut dibangun. Kalau bukan swap, apa lagi? Ya kalau begitu nanti kita sebar petisi saja ya yang berisi bahwa kita menolak pembangunan pabrik tersebut, dan nantinya Putri akan membuat artikel agar sampai ke wali kota dan jajarannya. Betul, saya setuju atas idenya. Ya, kita harus perjuangkan suara kita agar pemerintah mendengarkan suara kita. Setuju? Setuju! Betul. Betul! Berita apa ini? Kok bisa tiba-tiba ada berita tentang penyuapan tentang saya? Asalnya dari mana ini ya? Pasti ada yang gak beres nih. Halo Bu Dini. Halo Syifa, apakah bisa kamu ke ruangan saya sekarang? Baik Bu, saya kesana sekarang. Oke, saya tunggu ya Syifa. Selamat pagi Bu Dini. Pagi sih, duduk dulu. Kamu udah lihat berita pagi ini? Oh, berita tentang penyuapan dan petisi penolakan itu ya Bu? Iya benar. Saya mau ketemu sama penulis beritanya. Bisa tolong bantu saya cari kontak penulis berita tersebut? Bisa Bu, nanti akan saya kabari secepatnya apabila saya sudah berhasil menghubungi jurnalis yang Oke, bersangkutan. terima kasih Syifa. Sama-sama Bu, kalau begitu saya izin pamit ke ruangan saya. Iya, selamat. Selamat siang Bu Dini, saya datang bersama seorang jurnalis dan temannya yang merupakan seorang aktivis. Perkenalkan Bu Dini, saya Putri dari jurnalis UJI. Salam dulu Mbak Putri. Saya Faruzi, seorang aktivis. Apa benar kamu yang menulis berita tentang saya tadi pagi? Iya Bu, benar, saya yang menulis berita tersebut. Atas dasar apa kamu menulis berita mengenai saya seperti itu? Saya mewakili warga Kota Melati. Kami merasakan adanya keganjalan dalam pembangunan pabrik ini, Bu.
Karena dengan wali kota sebelumnya dilarang membangun pabrik, tetapi setelah ibu menjadi wali kota, kenapa kebijakan ini berubah? Dan saya dengan warga yang lain memiliki prasangka adanya penyuapan antara ibu dengan pemilik PT Sodarash. Nah itu Bu, apakah Ibu bisa meluruskan hal tersebut? Ini semua tuh salah paham. Saya tidak melakukan apapun yang kalian pikirkan itu, penyuapan atau apapun itu. Saya mengizinkan pabrik PT Sodarash itu murni karena saya ingin membuat kota kita menjadi lebih maju. Maka dari itu, saya mengizinkan pembangunan tersebut karena saya tahu bahwa pabrik PT Sodarash itu memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan kota kita menjadi lebih baik. Tapi Bu, dengan Ibu mengizinkan pembangunan pabrik tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu meningkatnya polusi udara, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang lainnya. Apakah Ibu tidak memikirkan warga yang lain yang terkena dampak dari pembangunan pabrik yang Ibu izinkan ini? Harusnya Ibu memikirkan hal tersebut, bukan hanya memikirkan tentang perkembangan kota ini saja. Saya tahu Ibu ingin kota ini lebih maju, tapi Ibu juga harus memikirkan dampak untuk masyarakat. Dari awal kan saya sudah bilang kepada ibu untuk tidak membuat keputusan secara sepihak, tapi ibu selalu menghiraukan saya. Sekarang ibu bisa lihat kan dampak dari keputusan ibu tersebut. Baik, saya minta maaf atas keputusan yang telah saya buat yang ternyata merugikan banyak pihak. Saya tidak berpikir panjang untuk itu. Terlalu jauh, saya menyarankan Ibu untuk merevisi kebijakan yang baru untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, saya akan merevisi kebijakan ini. Menurut saya, bagaimana Ibu membuat klarifikasi untuk meluruskan semua masalah ini dan agar semua warga tahu mengenai kebenarannya? Boleh, saya akan membuat klarifikasi nanti dan sekaligus meminta maaf kepada masyarakat di klarifikasi nanti. Begini, ya, ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu soal pembangunan. Iya, Ibu nggak bakal membatalkan proses pembangunan pabrik saya kan, Bu? Untuk itu saya minta maaf ya, Alifa, saya tidak bisa melanjutkan perizinan pembangunan pabrik kamu. Tapi kenapa, Bu? Karena ketika saya mengizinkan pembangunan pabrik kamu, saya tidak berpikir panjang mengenai dampak yang akan terjadi di kota kita. Jadi dengan tegas saya memutuskan perizinan pembangunan pabrik kamu, dan untuk itu saya minta maaf ya, Alifa. Apa nggak ada kesempatan buat tawar periksa ini, Bu? Maaf ya, Alifa, itu udah menjadi keputusan akhir saya dan rekan-rekan saya. Saya permisi. Wali kota Melati sudah melakukan klarifikasi. Bagus deh, akhirnya. Selamat pagi, saya Cipa Dewa, wali kota Melati, dan di samping saya ada Ibu Dini, wali kota Melati. Di sini kami ingin meluruskan beberapa hal. Sebelumnya di sini saya ingin meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Pertama-tama saya ingin meluruskan berita mengenai saya yang beredar kemarin. Seperti yang kita tahu bahwa berita tersebut menyatakan adanya penyuapan antara saya dengan pemilik PT Sodarash.